Awan mendung menggantung di langit. Suasana cerah mendadak gelap akibat perubahan cuaca. Siang itu Yona bergegas merapikan segala keperluannya. Pemuda berusia 23 tahun itu baru saja mendapatkan kabar kalau neneknya sedang sakit parah dan meminta seluruh anggota keluarganya untuk berkumpul. Sebagai cucu pertama di keluarga neneknya, Yona tentu saja langsung berangkat menuju kota Tegal, tempat di mana ayahnya dilahirkan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya sampailah juga Yona di rumah kakek dan neneknya. Suasana sepi menyambut kedatangannya. Tak ada siapapun di rumah itu. Orang tuanya yang sudah terlebih dahulu sampai di rumah Mbah Tumira pun tak terlihat batang hidungnya. Hanya ada satu mangkuk bubur dan segelas teh panas yang tergeletak di meja kamar Mbah Tumira. Dan itu tandanya mereka keluar belum lama. Yona masih mengitari seisi ruangan dan tiba-tiba terdengar orang sedang muntah. Dan benar saja, Mbah Tumira sedang muntah darah bercampur nanah. Terlihat orang tua Yona dan beberapa saudaranya menuntun serta memijat kepala Mbah Tumira. Wajah keriput dengan rambut yang memutih itu terlihat lemas tak berdaya. Sementara itu Mbah Mijan terlihat mondar-mandir sambil mulutnya kemat-kamit seperti orang kebingungan. Setelah Mbah Tumira bisa beristirahat, barulah Yona mendekat dan mengelus rambut nenek yang dulu memanjakannya itu di waktu kecilnya. Badannya kurus dengan kulit yang sudah keriput. Tak terasa matanya mulai mengantuk dan dia pun tertidur di samping neneknya. Dan pada jam 12 malam tepat, tiba-tiba mata Mbah Tumira terbelalak. Badannya kembali sehat dan mampu berdiri sendiri. Dia pun berjalan sambil mengamuk seperti orang hilang kendali. Rambutnya yang panjang putih itu dibiarkan terurai memanjang. Matanya melotot hingga membuat takut siapa saja yang melihatnya. Mbah Tumira berulang kali meminta makan, tapi anehnya dia melempar semua makanan yang diberikan oleh anak-anaknya. Hingga tiba-tiba datanglah Mbah Mijan dengan membawa sebongkah kemenyan yang dibakar. Antara percaya atau tidak, Mbah Tumira melahapnya dengan cepat, seperti orang yang kesurupan. Ya Allah, ada apa dengan Mbah Tumira? Tanya Yona di dalam hati. Setelah selesai melahap kemenyan tersebut, Mbah Mijan pun mengajaknya memasuki ruangan khusus dan tiada satu orang pun yang tahu isi dalam kamar tersebut. Entah apa yang terjadi pada Mbah Tumira hingga dia akan terlihat sehat di tanggal muda dan akan kembali sakit pada tanggal tua. Pada usianya yang menginjak 93 tahun itu, tentu itu hal yang wajar dan hampir dialami setiap orang yang sudah mulai senja. Tapi hal yang tak wajar apabila seseorang mampu melahap kemenyan panas dengan cepatnya. 1 minggu sudah Yona berada di rumah neneknya. Dia pun menemukan banyak keanehan karena setiap dia tidur, Yona sering bermimpi bertemu dengan kuntilanak dan berbagai makhluk mengerikan lainnya. Di dalam mimpinya dia diajak menuju alam yang tak pernah dia temui sebelumnya. Di sana terlihat Mbah Tumira yang sedang dipasung dan kesakitan. Dan hal aneh yang lain adalah Yona sering mendapati Mbah Mijan menyalakan dupa dan membakar kemenyan di setiap sudut ruangan. Dan setiap kali Yona mencoba bertanya kepada kakeknya itu, maka kakeknya itu akan menjawab kalau itu adalah salah satu tradisi di desanya. Dan apabila tak dilaksanakan akan terjadi hal buruk pada anggota keluarga di rumah tersebut. Bau kemenyan menyeruak di hidung hingga membuat kepala Yona sedikit pusing. Dia pun ingin mencari udara segar di luar rumah.
Cuaca yang begitu dingin membuat dia mengurungkan niatnya untuk keluar rumah. Lagi-lagi neneknya meronta kesakitan. Dia mencakar-cakar tubuhnya sendiri hingga terluka parah. Sayatan di kulitnya pun tak dihiraukannya lagi. Sambil melotot tajam, dia meminta darah ayam cemani segar untuk disiapkan, dan tentu saja itu bukanlah hal yang gampang, mengingat sulitnya mencari ayam cemani. Selain darah segar, Batu Mira juga meminta untuk disediakan bunga melati yang mempunyai kelopak ganjil. Semuanya kalang kabut mendengar permintaan dari Batu Mira. Sedangkan pemijan sendiri terlihat duduk santai sambil menikmati sebatang rokoknya. Dia seolah tak ambil pusing dengan keanehan yang dialami oleh istrinya. Setelah kejadian malam itu, ayah serta anak-anak Mbah Mijan sepakat untuk meruqyah Batu Mira dengan harapan mampu menyembuhkan Batu Mira dari keanehan tersebut. Karena mereka yakin kalau apa yang dialami oleh ibunya itu bukanlah hal yang wajar. Belum sempat niat tersebut terlaksana, Mbah Mijan bersikeras dan menentangnya. Bahkan, Mbah Mijan tak segan-segan mengancam akan mengusir anak-anaknya kalau hal itu tetap dilaksanakan. Hari-hari pun berlalu. Keadaan Batu Mira semakin parah. Tak ada asupan makanan yang masuk selain kemenyan yang diminta 2 hari sekali. Pagi itu Yona merasa jenuh. Dia pun mulai melakukan aktivitasnya di desa. Dia mencoba menanam sesuatu di belakang rumah. Rumah neneknya itu memang tak ada hal yang berubah dari waktu dia kecil hingga dia dewasa. Hanya saja kali itu, ada sedikit yang membuat hatinya bertanya-tanya. Karena di setiap sudut rumah tergeletak bungkusan kain hitam berukuran kecil. Bungkusan kain itu diikat sedemikian rupa menggunakan kain mori yang dipotong kecil-kecil. Yona pun merasakan bulu kuduk merinding, seolah ada mata yang mengawasinya. Sementara itu, Mbah Mijan terlihat begitu sehat mencangkul sawahnya. Padahal usia Mbah Mijan sudah menginjak 100 tahun. Kegiatan yang tak wajar yang mampu dilakukan dengan umur 1 abad. Malam itu tepat malam Selasa Kliwon. Batu Mira kembali mengamuk. Dan kali ini permintaannya sungguh di luar nalar. Dia meminta disediakan kepala kebu bule. Anak-anaknya merasa sudah tak sanggup lagi menyediakan permintaan Batu Mira. Permintaan yang dirasa amat sulit itu tak dilaksanakan. Apa yang terjadi? Batu Mira semakin menggila. Dia mengambil sebilah pisau dan menyayat tubuhnya sendiri. Dia pun menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Batu Mira? Kejahatan apa yang dilakukannya hingga mengalami masa tua yang sangat menyedihkan? Cinta itu terkadang membawa bahagia tapi juga membawa luka. Meski datang pada saat yang kurang tepat, seperti kisah cinta yang dialami oleh Abi dan Lucy. Abi adalah seorang laki-laki bersuami, dan Winda, wanita yang telah dinikahinya 5 tahun yang lalu itu, akhir-akhir ini murung karena merasa ada yang tak beres dengan gelagat suaminya. Sebelum menikah dengan Winda, Abi adalah seorang pemuda dari kampung. Dia datang ke kota untuk mengadu nasib, dan alhamdulillahnya, dia bertemu dengan Pak Joko, yang tak lain adalah ayah kandung dari Winda. Pak Joko yang sedang membutuhkan tukang kuli panggul, segera menawarinya pekerjaan, karena memang membutuhkan karyawan. Pak Joko sendiri adalah pemilik toko bangunan. Usahanya maju pesat, dan ada beberapa cabang di kotanya. Winda yang kerap membantu ayahnya dalam mengelola keuangan, mau tak mau dia sering bertemu dengan Abi. Gadis cantik dan baik itu mampu membuat jantung Abi berdebar.
Seiring berjalannya waktu, perasaan itu pun tumbuh. Winda dan Abi saling mencintai, dan Pak Joko pun merestui mereka berdua. Karena Abi dinilai pemuda yang bertanggung jawab dan bekerja keras, beliau tak pernah memandang status menantunya yang hanya seorang rakyat biasa. Begitu baiknya Pak Joko, dia pun memberikan kepercayaan kepada Abi untuk mengelola salah satu tokonya. Meski Abi dan Winda belum diberi momongan, tapi mereka sangat bahagia. Tak ada terlintas di benak Abi untuk mencari wanita lain. Hingga pada tahun ketiga pernikahan mereka, Pak Joko tiba-tiba mengalami sakit keras. Nyawanya tak bisa tertolong lagi. Winda pun sangat terpukul karena ditinggal sosok ayah yang menjadi pahlawan. Ayah sebagai pelindung serta cahaya dalam hidup Winda, kini telah bahagia bersama almarhum ibunya. Setelah 100 harinya Pak Joko, Abi pun meminta izin untuk pulang ke kampung dengan alasan ibunya sedang sakit. Awalnya Winda tak pernah curiga, bahkan setiap Abi pulang kampung, Winda selalu memberi uang serta keperluan dalam perjalanan. Kalau dulu Abi akan pulang kampung setiap lebaran saja, tapi kini dia lebih sering mengunjungi ibunya. Dan hal itu bukan masalah bagi Winda. Tapi yang sering menjadi permasalahannya adalah ketika Winda ingin ikut suaminya, Abi akan cepat melarang dengan segala alasan. Hingga suatu hari, lagi-lagi Abi meminta izin pulang kampung. Dan Winda pun mengizinkan Abi. Bahkan seperti biasanya Winda selalu menyiapkan segala keperluan serta kebutuhan Abi. Tak seperti biasanya, Winda kali ini mempunyai firasat yang tak enak. Sebagai seorang istri, Winda pun hafal betul dengan sifat Abi. Bahkan setiap inci dari tubuh suaminya itu, Winda dapat mengetahuinya. Diam-diam sore itu Winda menyusul suaminya di kampung. Dan setibanya di sana, hati Winda 35 tahun itu pun luluh lantah. Detik itu juga lututnya gemetaran, seolah tak kuat menopang tubuhnya. Air mata pun turun menetes di pipinya. Seperti mimpi, tapi inilah kenyataan. Abi yang dinilai sebagai suami yang baik dan setia, tak ubahnya hanya pengecut dan pengkhianat. Di depan ibunya, Abi pun mengucapkan ijab kabul dengan wanita bernama Lucy, gadis kampung yang kini sudah sah menjadi istrinya. Tak kuat menghadapi kenyataan, Winda pun memilih mundur dan pulang. Dia mengikuti alur dari permainan suaminya. Dan sebagai wanita terhormat, Winda pun bermain secara cantik dan elegan. Dia pun berpura-pura tak tahu akan kebusukan suaminya. Bahkan, Winda masih melayani Abi dengan baik. Setelah menikah dengan wanita lain, Abi sering pulang kampung dengan waktu yang cukup lama, hingga berbulan-bulan lamanya. Hingga suatu hari saat Abi sedang berduaan dengan istri barunya, dia pun mendapatkan surat. Surat itu berisi gugatan perceraian dari Winda. Pengadilan agama mempercepat sidang perceraian lantaran bukti kuat yang diberikan kepada hakim. Setelah perceraian itu, Winda kini puas karena terlepas dari drama rumah tangganya. Sedangkan Abi sendiri merasa sedih lantaran sumber dari keuangannya adalah Winda. Kalau dulu Abi tak pernah memikirkan keuangan, tapi kini dia harus kembali bekerja pontang-panting. Karena umurnya tak muda lagi, otomatis energi yang dimilikinya tak sekuat dulu. Dia merasa cepat lelah dan fisiknya sering sakit-sakitan. 1 tahun berlalu, perekonomian Abi semakin terpuruk. Jangankan kendaraan, makan 2 kali sehari saja sudah alhamdulillah. Abi pun meminta maaf kepada Winda dan ingin rujuk kembali. Dengan lantang, Winda pun menolak dan mengusir Abi dengan kasar. Kesengsaraan Abi belum seberapa dengan rasa sakit yang dialami oleh Winda selama ini.
Hari-hari pun berlalu. Api semakin kurus. Tubuhnya mulai sakit-sakitan. Dan otomatis keuangan mulai sulit. Dan yang lebih parah lagi, Lucy tak kuat lagi hidup dengan Abi. Karena Lucy telah salah mengira kalau Abi adalah seorang pengusaha sukses di kota, seperti yang digembar-gemborkan Abi selama ini. Karena kenyataannya, semua kekayaan yang ia punya selama ini adalah milik mantan istrinya dulu. Penyesalan pun dirasakan Lucy dan Abi. Setelah berpisah dengan Lucy, Abi semakin tak terurus. Tubuhnya kurus kering, lusuh, tak terawat. Rasa sakitnya semakin parah. Ditambah lagi ibunya yang mulai renta, tak bisa merawat Abi. Di sisi lain, Winda telah hidup bahagia dengan suaminya yang baru. Dia melupakan masa lalu yang pahit, menatap masa depan yang lebih manis. Karena setiap wanita berhak untuk bahagia. Suatu malam, Abi mendatangi rumah seorang dukun. Niat kedatangannya bukan untuk berobat, melainkan untuk membalas dendam kepada Winda. Rasa sakitnya karena telah ditolak oleh Winda membuatnya nekat untuk mencelakai wanita yang pernah dinikahinya dulu. Disaksikan dengan kedua matanya, Abi pun melihat Mbah Sugi menaburkan kembang di atas kemenyan. Kepulan asap membumbung tinggi, memenuhi setiap sudut ruangan. Mulutnya kumat kamit dan tak lama kemudian menyebut nama Winda. Boneka kecil berbalut kain kafan itu pun lalu ditusuk-tusuk dengan paku. Simpanlah benda ini dan tusukkan paku ini pada bagian yang kamu inginkan. Dari situlah mantan istrimu akan kesakitan. Ucap Basuki sambil memberi ritual kecil kepada Abi agar santet tepat sasaran. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Dia sudah tak sabar lagi melihat Winda sengsara. Keesokan paginya, Abi segera mempraktekkan ritual dari Mbah Sugi, dan santet pun tepat sasaran. Winda merasa perutnya sakit luar biasa, hingga membuat suaminya kebingungan. Dan hal itu sering terjadi dan sering dialaminya akhir-akhir ini. Tapi alhamdulillahnya, suami Winda menguasai sedikit ilmu kebatinan. Berkat ilmu yang dipelajarinya saat mondok di pesantren, sewaktu dia masih muda dulu. Suami Winda meminta petunjuk dari Allah untuk mengembalikan santet kepada pengirimnya. Dan ternyata doanya itu diijabah dari Yang Kuasa. Santetnya pun berbalik arah kepada Abi. Kini Abi terkapar lemah, dengan luka tusukan memenuhi tubuhnya. Bahkan, yang paling mengenaskan, Abi meninggal dengan mata melotot dan lidah yang menjulur. Meski begitu, Winda tetap memaafkan dan mendoakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa Abi. Winda akhirnya hidup bahagia dengan bayi kembar dan suaminya. Sedangkan Lucy sendiri menjadi TKW di luar negeri. Dan kabar yang didapat, Lucy mendapatkan majikan yang sangat jahat. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.